Halo, nggak dengar Mbak suaramu Mbak. Halo, Hmm. Miss. Ah, Iya, hati-hati ya Miss. Miss Yuni Saya, lagi live saat ini. Jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa Mbak? Ada apa? iya, Miss. Saya kan di sini kan baru kerja 3 bulan. Hmm? Terus saya tuh sekarang sakit, Miss. Kena itu apa sih namanya urat kejepit. Hmm. Nah, terus saya tuh sekarang yang kena ini bibir sama mata. Terus saya kan minta pulang ke majikan. Cuman itu saya tuh mau tanya ya, Miss ya. Kalau masalah potongannya gimana? Maksudnya gimana ya? Kan kamu tanya izinmu sayang. Aku udah tanya, cuma dia bilang katanya kamu bisa nggak bertahan sampai aku kan potongan kan 2 lagi. Aku bilang nggak bisa soalnya aku kemarin bangun tidur tiba-tiba kayak gini, Miss. Hmm. Aku tiba-tiba mataku sama bibirku kena gitu kan. Terus majikanku tadi pagi ngomong, kamu kenapa sakit? Soalnya majikan ngelihat posisinya aku begini. Oke. Kamu pertama kali ke Hong Kong. Aku pertama kali ke Hong Kong, Miss. Ada riwayat sakit sebelumnya? Nggak ada, Miss, nggak ada sakit apa-apa. Ini bangun tidur kemarin tuh langsung begini, aku kaget. Oke. Kamu umur berapa sih? Aku umur 33 tahun, Miss, masih muda sih. Udah punya anak? Udah, Miss, 2. Urat kejepit di muka itu kenapa, Dok? Apa stroke atau gimana sih? Nggak tahu soalnya. Iya, katanya itu gejala stroke katanya mau stroke, cuman aku stroke-nya ini yang kena ini bibir sama mata. Kalau tangan gerak, Mem, biasa bisa. Gimana? Matanya kicer atau mulutnya kayak miring-miring itu atau gimana? Sorry ya, saya nanya. Iya. Soalnya Miss Yuni nggak tahu ya. Saya minta maaf. Iya, ini, Miss. Jadi bibirnya miring, terus matanya terus alisnya itu ke atas satu, yang matanya merah gitu, Miss. Kalau ngelihat tuh perih gitu. Jadi bibirnya ikutan miring gitu kalau ngomong. Aku susah ini ngomongnya. Terus keluargamu tahu nggak? Aku belum ngabarin keluarga, Miss. Soalnya ini kan dadakan. Jadi aku mintanya sama majikan langsung pulang aja, langsung berobat. Soalnya aku takut stroke, Miss. Ya nggak bisa sayang. Itu menurut peraturan nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak mau bisa, langsung pulang, kamu bayar majikan. Iya, tapi tadi aku bilang gini, kalau bisa katanya kamu nunggu yang baru, cuman kan kelamaan. Mungkin aku siang ke dokter. Di sini kan dokter mahal banget. Soalnya aku bulan kemarin aku cabut gigi aja mahal banget. Cabut gigi memang mahal Mbak kalau di Hong Kong Mbak. Mahal Iya, banget. iya, aku udah cabut udah sembuh. Ini malahan ada lagi sakit ini. Astagfirullahaladzim, giginya udah sakit ini sekarang malah begini. Iya, makanya saya bilang kalau ke luar negeri itu peraturannya bukannya kamu sakit terus mau pulang langsung bisa pulang, enggak kayak gitu sayang. Iya, Nah, Miss, iya. jadi saya berbicara tentang peraturan dulu ya. Pertama, jika kamu mengalami sakit atau seperti apa, itu satu, jika majikanmu setuju memulangkan kamu tanpa kamu harus memberikan kompensasi, itu nggak ada masalah. Tapi kalau menurut peraturan, jika kamu ingin pergi hari ini juga, apakah boleh? Boleh. Tapi kamu harus memberikan kompensasi. Kompensasinya apa? 1 bulan gajimu harus diberikan ke majikan. Jika gajimu 4.500 atau gajimu 5.000, kamu harus bayar majikan 5.000. Kamu boleh pergi hari itu juga. Tapi jika kamu tidak memiliki uang, maka hari ini kamu harus nulis surat ke majikan. Bulan depan kamu boleh pergi. Itu peraturan. Gitu ya, Miss. Betul. Iya, Jadi Miss. nggak bisa kamu bilang, oh saya sakit banget ini seperti itu. Enggak, itu bukan seperti di Indonesia, di tetanggamu kerja nggak cocok terus kamu pergi. Enggak kayak gitu. Karena itu adalah persetujuan kalian. Karena itu saya bilang, kalau kamu nggak ngomong sama keluargamu, bagaimana? Bagaimana orang akan percaya bahwa kamu benar-benar sakit? Itu yang pertama. Yang kedua, keluargamu harus menghubungi PT. Nah, ini kamu tadi tanyakan tentang potongan. Ya, itu adalah pertanyaan keluargamu ke PT-mu juga. Ya, bukannya Gitu ya, kamu Miss, sakit ya. lepas dari tanggung jawab, kan? Enggak juga. Enggak, Enggak, iya. makanya aku kan Makanya, satu, Ya. diselesaikan dulu. Kamu sama majikanmu, diselesaikan dulu. Jadi memang itu resikonya ke luar negeri. Nggak enak kerja di luar negeri. iya, Heeh. Miss.
Jadi kenapa Miss Yuni cerewet? Kuat-kuatan, nggak kuat tubuhnya, nggak kuat mentalnya. Kuat mentalnya, nggak kuat tubuhnya. Itu pekerjaan di luar negeri memang sangat berat sekali sayang. Coba kondisikan dan berbicara dengan keluarga. Iya, aku nanti ngabarin, mungkin mereka juga kaget kali, soalnya aku tuh kemarin tuh tiba-tiba kayak gitu, ya Allah, sampai sok-sok banget gitu. Ya Allah, kok kayak gini amat, soalnya langsung Mim, jadi nggak bertahan dulu sedikit-sedikit, aku langsung gini gitu Mim, jadi aku kaget. Ya nggak apa-apa, namanya orang apes kan nggak ada dalam kalender, juga bukan salahmu. Cuman kan kita harus tetap taat pada peraturan, itu aja. Saya tidak menyalahkan orang sakit ya, namanya orang sakit itu tiba-tiba, karena itu Miss Yuni selalu bilang berlakulah yang baik, komenlah yang baik, berbicaralah yang baik, karena apes nggak ada dalam kalender. Kamu aja tiba-tiba sakit, bener nggak sayang? Iya Mem, makanya itu kemarin mau baik-baik aja aku. Jadi ya udah kayak gitu aja ya Mem ya. Pertanyaan satu Mbak, saat kamu cabut gigi majikanmu tahu nggak? Aku sama majikan pas cabut gigi itu. Oh, sama majikan, oke. Ya udah kalau gitu. Terima kasih. Iya Miss, makasih ya Miss ya. Selamat. Oke, jadi mungkin karena akibat cabut gigi juga ya Mbak, karena gigi itu saya tuh nggak bisa kebayang gigi itu seperti apa dan bagaimana ya. Jadi saya tuh ampun dah kalau sama gigi itu, saya tuh tewas dah saya sama gigi. Jadi sakit gigi sama gurah itu sama-sama deket dengan nyawa ya, saya ampun banget. Dan nah ini mungkin Mbaknya treatment yang kemarin kalian lihat nggak saya di botok apa di akupuntur atau di apa ya, itu untuk mengencangkan kulit, bukan untuk melancarkan peredaran darah yang ada di muka. Karena bagaimanapun juga saya menerima telepon ini juga kadang-kadang stres juga ya, punya akibat yang sangat berat juga, bisa jadi depresi. Waduh, sahabat men misalnya depresi itu bukan berarti gila tok rek. Karena stres mikir kalian ini sing bendina tamuk tapi kok cek pancet tambeng ya kirim dek wong lanang mentolo tak dujuki banyu kalian iki kan. Jadi itu nyata ya, sakit itu nggak ada yang tahu. Sakit itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba sakit gitu aja, karena itu biasakan untuk tidak mengatakan kata-kata jahat, biasakan tidak komentar yang jahat, biasakan tidak mengatakan sesuatu yang jahat, menghina orang, menyakiti orang. Karena saat kita dikasih sakit, kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf Mbak. Jadi kita udah nggak ada kesempatan untuk meminta maaf, kita udah terbiasa meso-meso. Kasarnya ngomong katanya mati aja iso meso, bener nggak? Ini kan sama kayak saya kemarin itu ngamuk-ngamuk di uang, miso-miso di uang, ya sebenarnya itu akan berdampak negatif juga pada diri saya. Karena saya sudah melakukan hal yang tidak baik, saya mengingatkan pada kalian semua, biasakan dengan mengatakan yang baik agar terbiasa baik. Mati pun dipanggil Tuhan pun dalam keadaan baik ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Tiba-tiba otak ini dikasih air dikit aja, kita udah tewas Mbak. Tiba-tiba otak kita dipedot sarape sitok, kita wis koclok Mbak. Tiba-tiba tangan kita uratnya satu gitu loh, sarafnya satu tidak berfungsi, itu kita wis edan. Karena itu begitu sempurnanya kita manusia, ya kita harus lebih banyak bersyukur memang ya. Benar Mbak, harus bersyukur banyak. Kalau hari ini pekerjaanmu begitu berat sekali, kalau hari ini majikanmu cerewet sekali, kalau hari ini anak majikanmu jahat sekali, kalau hari ini suamimu selingkuh, kalau hari ini suamimu menyakitimu, kalau hari ini ibumu marah padamu, kalau hari ini anakmu menyakitimu, jangan diambil hak terlalu dalam hati. Tetap bersyukur dengan apa yang ada. Miss Yuni enak lah ngomong, iya Mbak, saya tuh dia sakiti wong, dia edel-edel ndek wong, yo ngamuk, pingin ngamuk. Tapi setelah saya renungkan, iya bersyukur anak sing ngilingno aku. Ya bersyukur saya dulu cerai nikah. Kenapa? Kalau saya tetap dengan kehidupan rumah tangga saya yang baik, maka saya tidak tahu rasanya kehilangan. Maka saya tidak tahu bagaimana rasanya di rumah sakit tidak memiliki keluarga. Saya tahu rasanya masuk rumah sakit tidak ditemani oleh suami dan anak. Jadi hari-hari ini tuh saya banyak syukur gitu loh Mbak. Bener gak sih?
Kita masih dikasih sehat dengan segala masalah yang ada, itu masih gak popo Mbak. Bener lah. Kita masih kasih tubuh yang sehat, dengan ditipu orang, dengan dimodusin orang, dengan disakiti orang, dengan dimaki-maki orang. Kita masih syukur banget. Daripada kita kelimpahan uang yang banyak, tapi saraf kita pedot satu, otak kita sengkleng satu. Yes gak ono artinya kabeh Mbak. Bener, itu nggak ada artinya. Jadi saya itu sangat bersyukur dengan apa yang saya punya. Makanya kemarin saya itu mencoba akupuntur. Saya pertama kali. Saya gurah juga pertama kali. Yang sering kan saya bekam ya, karena saya sudah terbiasa bekam. Tapi saya gurah sama akupuntur itu, pingin tahu. Ternyata sehat itu sangat mahal. Sangat mahal. Sangat mahal. Kena stroke saiki cangkeme perot. Iku lho warang ate balekno cangkem sing perot iki lho, kate balekno utuh iki lho. Sangat berat sekali. Terus buat kalian yang sudah punya anak, jangan pernah menghina wanita-wanita yang belum punya anak. Kenapa? Semua itu perjuangan. Saya pernah dengar ada salah satu orang yang menghina, salahnya nggak punya anak akhirnya diceraikan. Nggak kayak gitu konteksnya Mbak. Walaupun punya anak, kalau suami mau menceraikan tetap menceraikan Mbak. Kalau walaupun punya anak, suami suka selingkuh tetap selingkuh. Karena itu hati-hati di mulut kita juga ya. Kalau seseorang nggak punya anak bukan berarti ini jadi beda konteksnya ya, sudah menikah ya, yang saya katakan sudah menikah. Kalau kalian masih bujang, janda, punya anak, ini menjadi pertanyaan. Saya katakan yang sudah menikah ya. Jadi hati-hati saja. Tidak ada jaminan kamu punya anak nggak diceraikan kok. Benar nggak? Jadi banyak syukur. Kalau nggak punya anak ya syukurin aja kamu masih punya sehat. Benar nggak sih? Anak itu titipan. Kalau memang belum waktunya ya jangan dipaksakan. Dipaksa malah kesekso dewe, batinmu hancur kemana-mana. Kemana-mana bawa kaca biar nggak menghujat orang lain, nggak nyalahkan orang lain. Betul Mbak. Mahal mis, bapakku di rumah sakit 2 hari 7 juta. Keronto-ronto mis nggak bisa punya anak kayak aku berujung cerai. Waduh, minta maaf Mbak Dewi, minta maaf. Ya sebenarnya bukan itu konteksnya Mbak. Sebenarnya bukan. Berapa banyak orang yang sudah punya anak juga diceraikan. Ayo tabah, harus kuat Mbak Dewi. Tetap kuat ya Mbak Dewi. Jadi enggak, bukan karena kamu nggak punya anak diceraikan, enggak. Ya memang jodohmu sampai di situ. Jadi Tuhan izinkan dia menjadi suamimu yang bisa menghargaimu. Jadi kamu dikasih Tuhan, ini loh laki-laki tidak menghargaimu, maka Tuhan akan gantikan. Ya, anggap aja seperti itu. Pikiran kita blong Mbak Dewi. Jadi minta maaf ya Mbak Dewi, saya bukan nyindir jenengan ya, bukan ya, saya minta maaf ya. Karena memang anak adalah titipan. Jadi berapa banyak sih orang yang punya anak diceraikan Mbak Dewi? Ayo semangat. Saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan anak padamu, Tuhan akan titipkan anak padamu, tapi bukan dia ayahnya, bukan dia bapaknya ya Mbak Dewi ya. Jadi nggak usah diambil hati, kamu masih sehat, kamu masih cantik, kamu masih kuat. Jika Tuhan izinkan, kamu pasti masih bisa. Banyak orang yang mengatakan, dokter mengatakan bahwa kamu tidak akan punya anak. Dokter memprediksi bahwa kamu tidak punya anak. Nah Tuhan berkata lain Mbak, bisa kok. Udah, semua kembalikan sama Tuhan dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini.